warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Skatirani, NIM 22102063. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian sistem hukum Indonesia. Pengertian sistem hukum, istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem diartikan sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik, fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam berbentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan, perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Nah, terus sistem hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantungan atau mempengaruhi dan bergerak dalam kesatuan proses. Nah, yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan atau pembentukan hukum dan penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Nah, terus definisi hukum. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undangan serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan 4 definisi hukum, yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Patokan kaidah ketentuan hukum itu ada berapa? Ada 5 jenis hukum berdasarkan sumber, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut sumbernya. Empat unsur hukum meliputi peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Terus peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang. Terus yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata. Nah, terus pasal 1 ayat 1 RUU KUHP menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindakan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Nah, terus buku kesatuan berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan buku kedua serta atau undang-undang di luar undang-undang, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten dan kota, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang, sehingga buku kesatuan juga menjadi dasar bagi undang-undang di luar Undang-Undang No. 1 2023. Apa yang dimaksud
pasal KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Hukum pidana material biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum secara pidana atau KUHP. Nah, contoh hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Dalam artian sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyelidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana dan contoh hukum. Terus, pidana material yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagangan dan sebagainya. Nah, terus delik formil nih. Delik formil menitikberatkan pada perbuatan, dengan kata lain undang-undang melarang perbuatannya. Contohnya, pasal 362 tentang pencurian. Seseorang dapat dipidana karena pencurian. Meski barang yang hendak dicuri belum sempat diambil, pencuri belum selesai. Terus, delik material yang dilihat adalah akibat dari tindakan pidana tersebut. Sedangkan delik formil yang dilihat adalah perbuatan yang dilarang dari tindakan pidana tersebut. Delik adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik material dan delik formil, delik komisi dan delik omisi. Sedangkan delik biasa yang berbunyi delictum comuna adalah tindakan pidana yang dilakukan seseorang yang tidak sedang dalam proses pengadilan. Contohnya, melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan. Apa itu delik material? Contohnya, sedangkan delik material merupakan delik yang dianggap sudah tuntas dengan timbulnya akibat yang diancam dan dilarang oleh undang-undang. Contohnya, seperti delik pembunuhan yang diuraikan pada pasal 538 KUHP. Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dan sedangkan delik material, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contoh hukum adat. Apa itu hukum adat? Contoh hukum adat yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Sebelum mengetahui macam-macam hukum adat, berikut pengertian tentang hukum adat mengutip dari buku berjudul Hukum Adat karya Dr. Tengku Mutakin atau Mansur Hukum. Adat adalah aturan kebiasaan yang tidak tertulis, diputuskan oleh fungsionaris hukum, mempunyai sanksi, telah ada sejak lama, masih berkembang dan ditaati oleh masyarakat. Terus, apa yang dimaksud dengan nullum dilectum nulla poena sine previa lege, yang berbunyi atau merupakan asas yang berlaku untuk suatu tindakan pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.